Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Abdul Wafa. Saat ini saya merupakan mahasiswa Universitas Mercu Buana, Teknik Industri semester kedua. Bicara tentang pengangguran di Indonesia bukan hal yang awam lagi di telinga kita. Tahun ke tahun angkatan kerja semakin meningkat dan tentunya persaingan terjadi di mana-mana. Hanya karena ingin mencari nafkah untuk memperbaiki perekonomian dan bertahan hidup. Tapi bicara tentang pengangguran di Indonesia pun adalah topik menarik yang selalu hadir dalam warta tahunan. Bagaimana tidak, persoalan-persoalan terkait dengan pengangguran saat ini pun belum sepenuhnya terrealisasikan. Masih banyak pengangguran di Indonesia ini yang saat ini masih mencari kerja dan itu belum dikaitkan dengan persaingan global serta industri 4.0. Lalu sebenarnya apa sih menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia ini menjadi persoalan serius pemerintah yang harus segera diatasi? Apa dampak pengangguran bagi masyarakat? Serta mengapa pemerintah seperti merasa kesulitan dalam mengatasi masalah ini? Serta pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya ulas dalam video ini. Faktor penyebab pengangguran di Indonesia. 1. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang. Saat ini memang banyak sekali lulusan-lulusan sarjana bahkan magister yang bisa dibilang berpengalaman. Namun karena kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia, inilah yang membuat banyaknya pengangguran di Indonesia, apalagi saat ini populasi Indonesia sedang banyak-banyaknya. Yang kedua, kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi harus menjadi kebanggaan, karena dengan teknologi yang lebih maju, kerja manusia akan lebih mudah. Namun, perkembangan teknologi juga membuat banyak perusahaan hanya membutuhkan beberapa pekerja, karena posisinya telah diganti dengan hadirnya teknologi terbaru seperti robot. Yang ketiga, keterampilan yang kurang dari kriteria. Perusahaan yang memiliki lowongan kerja akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria, dengan posisi yang ditempati oleh calon karyawan. Tapi, itu menjadi kendala ketika perusahaan membutuhkan beberapa karyawan dengan keterampilan tinggi. Nah, lalu, apa dampak dari pengangguran? Dampak dari pengangguran adalah 1. Menurunnya pendapatan per kapita. Jika semakin banyak orang yang menganggur di Indonesia, maka pendapatan per kapita negara ini akan mengalami penurunan. Yang kedua, semakin tinggi biaya sosial. Jika pengangguran di Indonesia semakin banyak dan tidak terkendali, maka pastinya akan ada beberapa kejahatan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya angka kriminalitas. Di antara dampak pengangguran yang paling jelas terlihat adalah meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Jika masyarakat mulai kesulitan dalam menemukan pekerjaan, maka mereka akan menempuh jalan pintas agar tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu apakah alternatif solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan tingkat pengangguran di Indonesia? Yang pertama adalah membuka lapangan kerja baru. Pemerintah dan perusahaan swasta diharapkan membuka lapangan pekerjaan baru untuk menarik minat para pengangguran ataupun lulusan baru sehingga mengurangi angka pengangguran. Yang kedua adalah memperbaiki kondisi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi akan merangsang penciptaan lapangan kerja dan memberi dampak positif bagi kaum muda yang menganggur. Yang ketiga adalah program pelatihan dan pendidikan. Program pelatihan dan pendidikan dengan tujuan pembentukan keterampilan dan pengembangan potensi dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Tenaga kerja yang terampil memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dibanding mereka yang tidak memiliki keterampilan. Nah, itulah beberapa ulasan mengenai mengapa tingkat pengangguran di Indonesia semakin hari semakin meningkat, serta apa dampaknya untuk negara ini, serta alternatif solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menekan tingkat pengangguran di Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.